Halo Sobat Milenial, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel IDN Times. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Kita awali Top News dengan informasi dari Nusa Tenggara Barat. Tim evakuasi berhasil mengevakuasi jenazah Noas Tan Anam, WNA asal Portugal yang jatuh ke jurang sedalam 150 meter dari puncak Gunung Rinjani. Tim evakuasi berhasil mengevakuasi pria kelahiran Israel, Boaz Tan Anam, pada Senin kemarin. Proses evakuasi pria yang berkebangsaan Portugal ini pun memakan waktu selama 3 hari sejak korban dinyatakan terjatuh dan meninggal dunia. Tim terhambat oleh cuaca buruk dan angin kencang di puncak Gunung Rinjani. Selain itu, medan yang berupa bebatuan juga menyulitkan tim untuk evakuasi. Sekitar pukul 14:22 waktu Indonesia Tengah Senin kemarin, korban pun berhasil dievakuasi menuju puncak Rinjani, kemudian dilakukan packing ulang jenazah korban. Pada pukul 3 dini hari kemarin, tim evakuasi yang menuju TKP Puncak Rinjani. Lalu pada pukul 9:45, tim tiba di Puncak Rinjani dan melakukan asesmen dan menyiapkan peralatan dilanjutkan turun ke TKP untuk mengevakuasi korban. Kemudian pada pukul 3 sore, jenazah yang dibawa-bawa oleh tim bergerak turun menuju Pelawangan Sembalut untuk selanjutnya menuju posko evakuasi yang ada di Sembalut. Sudah, tarik! Kita kembali ke Jakarta, Sobat Milenial. Ulah kumpulan remaja di kawasan Duku Atas kembali viral. Kali ini ada sebuah video yang merekam mereka berjoget erotis di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebutkan remaja tersebut akan mendapatkan sanksi moral dan juga akan ditertibkan. Riza pun menegaskan tak ada yang salah apabila masyarakat ingin menggunakan ruang publik di DKI Jakarta. Akan tetapi, pemanfaatan ruang terbuka publik ini harus untuk aktivitas dan kegiatan yang positif. Remaja tersebut pun tidak dilarang untuk berjoget, namun tetap sopan. Menurutnya, joget erotis yang dilakukan dan viral baru-baru ini tidak sopan dan kurang beretika. Video ini pun sebelumnya diunggah oleh akun Jurnalis Junior dengan narasi anak-anak nongkrong di SCBD kembali viral setelah melakukan goyang tidak pantas di muka umum. Aksi ini pun menuai beragam komentar negatif dari warganet. Informasi berikutnya, setelah pemeriksaan selama 13,5 jam oleh penyidik, Wakil Rektor 3 Universitas Lampung, Profesor Yulianto menyebutkan penyidik KPK tidak menyegel ruangan di gedung Rektorat Unila. Penyidik KPK yang keluar dari gedung Rektorat pada pukul 21.32 kemarin malam pun membawa 5 koper, 1 kardus berisi air mineral dan 1 plastik kresek merah yang dikawal ketat polisi. Polisi pun menggeledah sejumlah ruangan di Rektorat sejak pagi hari. Terkait pemeriksaan pimpinan Unila, Yulianto pun menegaskan bahwa ia tidak diperiksa. Begitupun dengan pelaksana tugas Rektor Unila, Muhammad Sofwan Effendi mengklaim ia tidak menemui tim penyidik KPK memeriksa beberapa ruangan di Rektorat dari pagi hingga malam hari. Humas Penerimaan Mahasiswa Baru Unila, Muhammad Komarudin menyebutkan penyidik KPK memeriksa beberapa ruangan di gedung Rektorat. 1 ruangan yang diperiksa adalah ruang PMB.
Tidak ada barang atau dokumen yang disita, namun hanya dilakukan pemotretan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Sobat Milenial. Samuel Huta Barat meneteskan air mata ketika menggantikan anaknya. Yosua Nofriansyah Huta Barat melakukan wisuda di Universitas Terbuka Convention Center, Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada siang tadi. Penyerahan ijazah dan pemberian ucapan selamat oleh Rektor dan Dekan pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada orang tua Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Brigadir J atau Yosua Nofriansyah Huta Barat diketahui masih tercatat sebagai mahasiswa hukum Universitas Terbuka. Yosua sudah menyelesaikan kuliahnya dan seharusnya mengikuti wisuda di Universitas Terbuka Convention Center, Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada Selasa siang tadi. Yosua pun akhirnya tidak bisa mengikuti wisudanya karena meninggal di tangan atasannya, yaitu mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, hadir dan menggantikan sang putra. Samuel pun tidak bisa menahan air matanya ketika menerima ijazah milik sang putra, Yosua Nofriansyah Huta Barat. Anak kunalagu ingodoho amang iya kapodari natua tuami. Nenek dari Yosua pun hadir untuk mengambil ijazah sang cucu. Namun, sang ibu Enda Rosti Simanjuntak tidak bisa ikut karena kondisi yang belum memungkinkan. Sementara itu, hampir 1 bulan pasca otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua di Jambi, tim dokter dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI Senin kemarin menyerahkan hasil otopsinya ke Barreskrim Polri. Menurut Ketua PDFI Ade Firmansyah, tim dokter forensik bekerja independen dan tidak pernah ada tekanan dari pihak manapun. Dari otopsi kedua ini, tim forensik menemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Tim forensik juga tidak menemukan luka bekas penganiayaan di tubuh Brigadir J. Berikut kita simak keterangan Ketua Tim Forensik Ade Firmansyah kepada jurnalis di Barreskrim Polri. Ya, oke. Jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Apa ada perbedaan dari otopsi pertama? Kalau apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak baik itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dari tim yang kami siapkan, penasihat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah saya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian, dan semoga dan saya rasa dari Barreskrim juga bisa melihat
memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana nih? Apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Kita melihat bukan arah tembakan, forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar, seperti itu. Nah, itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya, dia akan keluar dari tubuh korban. Kira-kira berapa penembak, Pak? Jadi kalau berapa penembak saya tidak bisa jawab, kami bukan saksi mata, tapi memang dari luka-luka yang ada itu tadi, ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Gimana? Sesuai teman-teman udah pada tahu ya lokasi luka tembaknya di mana saja. Dan ini ada 2 luka yang fatal tentunya, ya, ada 2 luka yang fatal, di bagian mana, luka di daerah dada dan di kepala. Itu sangat fatal, ya. Selanjutnya, kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak menilai kerja tim forensik independen patut dipertanyakan karena banyak menutupi fakta yang terjadi. Kamarudin pun menyayangkan hasil otopsi yang dipimpin Ketua Tim Forensik Independen Ade Firmansyah Sugiarto atau menjawab penyebab jarak tembak, arah peluru hingga penyebab lain kematian Yosua. Beberapa organ tubuh dari korban pun bahkan dikabarkan hilang, seperti pankreas dan empedu hingga kantong kemih. Ini menjadi fakta yang bisa didapatkan dari keterangan seorang dokter dan tenaga kesehatan saat otopsi di Sungai Bahar. Penyampaian hasil otopsi oleh dokter forensik itu pun dinilai tidak profesional. Banyak luka yang diterima Yosua bahkan bukan berasal dari luka tembak. Seperti tidak ada penjelasan terkait ada bekas peluru di angsel kaki kiri, kaki sebelah kanan, luka di bahu, luka bawah mata dan atas mata kanan, serta penyebab jarinya patah-patah. Kamarudin pun juga merasa kecewa tak mendapatkan laporan merinci tentang dikeluarkan tim independen. Padahal pihak keluarga yang seharusnya pertama kali mendapatkan bukti hasil otopsi karena permintaan otopsi ulang disampaikan oleh pihak keluarga. Ia pun menantang membuktikan luka-luka di tubuh korban yang disebut karena serpihan peluru. Rekonstruksi ulang diminta untuk segera dilakukan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi sidang etik Verdi Sambo yang akan dilangsungkan pada esok hari. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi bersama saya di Top News Sobat Milenial. Kasus kematian Brigadir J kini akan memasuki babak baru. Ferdy Sambo yang telah ditetapkan tersangka akan menjalani sidang etik pada Kamis esok hari. Tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Polistio Sigit telah menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo pada Kamis esok hari. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menyampaikan bahwa sidang etik semestinya digelar pada hari ini. Namun dilakukan penundaan hingga menunggu info terbaru dari Divkum yang kemungkinan dijadwalkan esok hari. Sedangkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri saat ini masih melakukan proses pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ferdy Sambo sebagai anggota Polri. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama 4 tersangka lainnya, diantaranya termasuk istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati. Dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan masih terkait soal penembakan Brigadir J, anggota Komnas HAM Khairul Anam di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Senin kemarin mengungkapkan data baru yang dimiliki Komnas HAM, yakni sebuah foto jenazah Brigadir Yosua yang tewas 8 Juli 2022 di TKP rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Selain memiliki foto, Komnas HAM juga menemukan jejak rekam digital yang berisi perintah untuk menghilangkan barang bukti. Komnas HAM juga menemukan ada 3 grup WhatsApp yang hilang, serta belum ditemukannya HP almarhum Brigadir J. Berikut kita simak penjelasan anggota Komnas HAM Khairul Anam di Komisi 3 DPR. Kami konfirmasi pada akhirnya ketika kami periksa teman-teman ADC, iya. Jadi dari Magelang mereka ada tempat tongkrongan gitu, capek, habis nyetir mobil, disitulah ngobrol-ngobrol, termasuk juga tertawa-tawa, dan di situ ada Joshua. Makanya kami yakinkan karena isunya sudah kemana-mana. Magelang ada penyiksaan sampai pembunuhan atau perjalanan ada penyiksaan sampai pembunuhan, kami umumkan bahwa 1631 itu masih hidup, dan di tempat itu ada juga orang kungko-kungko yang lagi tertawa-tawa. Nah, itu memang kami umumkan, itu bahannya bukan dari tim sus, tapi itu bahannya dari Joshua dan Vera komunikasinya. Nah, yang penting agak detail-detail di sini bisa Bapak Ibu sekalian juga dicek adalah obstruction of justice. Saya menekankan obstruction of justice itu karena ketika kita mendapatkan banyak data, banyak keterangan, khususnya data digital, itu memang salah satu yang paling kentara banget adalah rekam jejak digital itu. Nggak hanya HP-nya yang hilang, tapi percakapan jejak digitalnya juga nggak ada. Ada beberapa grup WhatsApp, dalam catatan kami ada 3 grup WhatsApp, yang itu dulunya pernah ada, terus nggak ada karena HP-nya ganti, terus ada tapi yang 10 ke bawah itu terus nggak ada lagi, komunikasi dan sebagainya. Itu yang menurut kami jadi penting untuk dilacak grup WhatsApp itu. Nah, yang berikutnya memang fisik HP-nya juga hilang. Jadi fisik HP-nya ini tiba-tiba nggak ada. Nggak hanya HP-nya Joshua. Kalau HP-nya Joshua sampai sekarang juga belum ketemu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat gambar yang saya ngecek HP itu, yang informasi publik ngecek HP ini yang ditengarai kayak HP-nya Joshua. Padahal dari keterangan yang kami peroleh di Jambi, HP-nya Joshua tidak model kayak begini. HP-nya Joshua itu ada Samsung, ya, terus ada HP Cina. Ini modelnya nggak seperti ini. Ini HP yang seolah-olah ini HP-nya Joshua yang nggak bisa dibuka. Nah, HP-nya Joshua kemana? Terutama yang Samsung 8 itu sampai detik ini kami juga nggak tahu.
waktu kami dikasih tahu sama pihak keluarga bahwa barang-barang yang belum diberikan, jadi pengantaran jenazah tidak sekaligus pengantaran barang itu, saya langsung komunikasi dengan Pak Kapolda Jambi, minta ini barang-barangnya Joshua sekaligus dikirim enggak? Ada Pak Anam, ini di kantor, ada dikasih dos, nanti kalau bisa Pak Anam sama saya ngasih ke keluarga ya. Saya bilang, waduh, saya lagi besoknya mau ketemu Prof. Mahfud juga waktu itu, sehingga monggo Pak Kapolda aja yang memberikannya. Ternyata HP yang penting ini tidak masuk dalam rombongan barang yang diberikan kepada pihak keluarga, sehingga sampai sekarang HP itu tidak jelas keberadaannya. Padahal TKP sudah rusak, yang paling penting adalah rekam jejak digitalnya kayak apa. Nah, itu terus yang berikutnya yang juga penting, kami juga mendapatkan dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Nah, nggak bisa dibuka di sini, mohon maaf, biar nggak mengganggu proses penyidikan di kepolisian nanti. Ini nanti juga akan kami rekomendasikan kepada kepolisian. Mungkin juga Pak Polisi pasti sudah punya juga, tapi kami juga punya itu. Jadi foto di TKP tanggal 8 pasca kejadian. Jadi kalau kejadian itu, Pak Anam, boleh dong kita lihat. Tapi kita rapat tertutup untuk menjaga rahasia. kalau saya kasih tunjuk aja, nggak usah tertutup gitu, boleh? Ah, boleh. Mungkin di sana aja. Ini kan semuanya juga mau lihat itu, nggak bisa parsial begitu. Juga perwakilan begitu. Dibuat tertutup aja, kalau memang mau dibuat tertutup. Tapi kalau sebentar, kalau itu bisa mengganggu proses yang sedang berlangsung di kepolisian, saya kira nggak ada masalah, itu ditunda Melalui saja. pimpinan. Jangan, kalau ini pasti akan mengganggu proses penyidikan teman-teman kepolisian. Jadi kalau saya buka ke depan mungkin terbatas, atau kalau enggak ya ditutup forumnya. Oke, kalau gitu lihatkan ke saya, nanti ke pimpinan, nanti kita informasikan ke teman-teman. Kalau ketutup, teman-teman, kalau kita tertutup, nanti masyarakat bertanya, ada apa? Kalau gitu nggak usah aja pimpinan. Sebentar, nggak usah aja dulu. Usul perwakilan fraksi ketua. Nggak usah aja pimpinan, biar enak. Tertutup saja. Iya. Oke, kalau begitu simpan dulu aja. Simpan dulu aja pimpinan. Jangan ngerasa. Ya, kami mendapatkan foto yang terjadi di tanggal 8 di TKP pasca peristiwa kejadian, pada posisi yang paling penting adalah pada posisi jenazah yang masih ada di tempatnya, di lokasi Duren 3 tanggal 8 pasca kejadian. Itu kami juga mendapatkan. Terus tadi kalau Pak Topan bilang komunikasi publik, komunikasi HP dengan HP dan lain sebagainya, kami juga mendapatkan salah satu yang juga penting adalah perintah untuk perintah untuk terkait barang bukti. Nah, itu supaya dihilangkan gitu ya, dihilangkan jejaknya, itu juga ada. Jadi di jejak digital itu kami mendapatkan itu. Itulah kami meyakini, ya, walaupun ini belum kami simpulkan, meyakini adanya obstruction of justice, gitu. Jadi yang menghalangi, merekayasa, membuat cerita dan lain sebagainya, yang itu membuat kenapa proses ini juga mengalami hambatan untuk dibuat terang benderang. Tapi ketika kita mendapatkan berbagai rekam jejak digital itu memudahkan kita semua sebenarnya untuk mulai membangun kembali fakta-fakta dan terangnya peristiwa. Nah, syukur kalau misalnya kemarin kita mendengarkan dari teman CCTV, tapi itu di security, bukan di dalam rumah. Sepanjang yang saya CCTV itu sebenarnya
berdasarkan foto yang kami dapatkan juga itu berantakan. Nah, mungkin kurang lebih itu Pak BK mungkin akan nambahin kalau diizinkan. Cukup ya. Oh, terima kasih. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi lukisan potret diri Ma'ruf Amin yang terjual senilai 1, miliar rupiah. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Lukisan yang menggambarkan potret Wakil Presiden Ma'ruf Amin laku terjual 1, miliar rupiah. Lukisan karya seniman Firdaus Alam Hudi dilelang saat pagelaran Nuansa Kemerdekaan di Grand Sahid Senin kemarin.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin langsung mengapresiasi karya seni lukisan yang memperkenalkan tokoh-tokoh nasional dan kekayaan alam Indonesia tersebut. Sedangkan pemenang lelang lukisan potret diri Ma'ruf Amin dengan ukuran 122 kali 90 cm pada media mix bulu ayam yang dibuat oleh Firdaus Alampudi dimenangkan pasangan Jerry Borneo dan Natasha Finsky. Keduanya memenangkan lelang lukisan senilai 1, miliar rupiah yang dibuka dengan harga 777 juta rupiah sebelumnya. Sebagian hasil penjualan lukisan Ma'ruf Amin rencananya akan digunakan untuk membantu pembangunan salah satu masjid di Jakarta Utara serta pondok pesantren yang berada di Banten. Selain gambar diri Ma'ruf Amin, berbagai karya seni lukis ditampilkan dalam pameran nuansa kemerdekaan. Di antaranya Presiden Joko Widodo, Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan adanya pameran lukisan bertajuk Nuansa Kemerdekaan, Ma'ruf Amin juga berharap mampu menandai kebangkitan pegiat seni dan budaya tanah air yang diakibatkan pandemi COVID-19. Ia juga berharap pameran tersebut dapat dilakukan rutin agar mampu memberikan inspirasi dari masa ke masa yang bertemakan nasionalisme. Kita beralih ke informasi berikutnya, Sobat Milenial. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana mengunjungi Pasar Larangan Sidoarjo pada Senin kemarin. Dalam kunjungannya, Jokowi menyerahkan bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Usai mengunjungi Kabupaten Gresik, Jokowi beserta rombongan bertolak ke Kabupaten Sidoarjo pada Senin siang. Dalam kunjungan, Jokowi mendatangi Pasar Larangan untuk menyapa para pedagang, serta menyerahkan bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Tiba di Pasar Larangan, Presiden disambut langsung oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muslot Ali, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, dan Kepala Pasar Larangan. Salah satu penerima manfaat bernama Yanti mengaku senang dapat menerima langsung bantuan sosial yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana. Tanya Yanti, buruh cuci setrika yakni Mahmuda, tak menyangka dirinya dapat berfoto bersama dengan Presiden Jokowi sekaligus menerima bantuan secara langsung. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.